Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Terakhir kajian kita membahas tentang hadis yang berkaitan tentang riya. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi, nomornya berapa? Saya lupa nomornya sini. Ini maksudnya pembahasan kita menyangkut akidah, akhlak dan fikih, juga menyangkut fikih, memahami apa itu riya kan itu. Nanti kita 2382. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2382, 2382. Saya lanjutkan hadisnya. Kemarin kita sampai di hadis ini. Kurang lebih hadisnya. Ya. Saya jelaskan hadisnya. Ketika ada Sufayya, yaitu kan hadisnya itu, Sufayya datang ke Madinah melihat ada orang-orang berkumpul. Enggak, ini sudah kemarin sudah dibahas ya. Datang ke Madinah melihat ada orang-orang berkumpul mengerumuni Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian setelah selesai menyampaikan itu di majelisnya Abu Hurairah kan itu, Sufayya kemudian datang menemui Abu Hurairah. Kemudian dia bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi nggak ada orang, sudah selesai majelisnya, tinggal Sufayya dan Abu Hurairah. Kemudian Sufayya minta kepada Abu Hurairah, sahabat ini radhiyallahu an, meminta kepada Abu Hurairah, ya wahai Abu Hurairah, saya sumpah demi kebenaran kan itu. Jadi sumpah kan itu, apa yang kau sampaikan semuanya benar kan itu. Maksudnya gitu. Jadi sumpah kan itu, setiap yang kau berikan adalah sampaikan adalah kebenaran, hadis kan itu kebenaran. Kemudian dia meminta kan itu kepada Abu Hurairah untuk menyampaikan satu hadis yang sangat dipahami oleh Abu Hurairah, yang dia nggak pernah disampaikan oleh Abu Hurairah, dan yang tahu hanya Abu Hurairah dan Rasulullah SAW kan itu. Jadi nggak ada orang kan itu. Kemudian Abu Hurairah ketika mau menyampaikan hadis tersebut sampai pingsan 4 kali kan itu. Ya kan, ingat hadis ini ya. Sampai pingsan 4 kali, sampai nulisnya sampai bosan kan itu. Ya, nulis sampai bosan. Sampai pingsan 4 kali. Karena setiap mau mengucapkan hadisnya, saya sumpah saya akan menyampaikan kan itu. Hadis yang pernah disampaikan Rasulullah di sini, di rumah ini kan itu. Enggak ada siapa-siapa, hanya aku dan Rasulullah. Pingsan sampai 4 kali, yang terakhir tersungkur, kemudian disandarkan ke bahunya, disandarkan ke Sufayya. Kemudian setelah itu Abu Hurairah baru menyampaikan hadisnya, menjelaskan nanti ketika, jadi Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan, jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis, Rasulullah SAW bersabda, nanti ketika hari kiamat Allah turun kan itu, turun kepada hamba-hambanya kan itu, untuk mengadili hamba-hambanya kan itu, dan semuanya tunduk, nggak ada yang bisa melawan kan itu, semuanya tunduk. Yang dipanggil pertama kali siapa? Di situ ada penghafal Quran. Yang diadili pertama kali ada penghafal Quran. Kemudian ada mujahidin kan itu. Kemudian orang-orang dermawan. Sampai situ. Ingat hadisnya ya. Anallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamah yanzilu ilal ibad. Nah, Allah turun ketika hari kiamat, turun kepada hambanya untuk menghukum atau mengadili hambanya, liyak dia bainahum, di antara mereka.
Wa kullu ummah jasiyah, semuanya tunduk. Fa awwalu man yad'u bih, yang pertama dipanggil adalah laki-laki, orang-orang yang menghafal Quran dan orang yang berperang di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, orang-orang yang hartanya banyak, orang-orang kaya, karena itu. 3 orang, karena itu. Orang yang alim, kan itu. Nanti yang pertama dihisab, kan itu. Kemudian orang berperang, kan itu. Dan orang yang orang kaya. Orang-orang kaya, 3 dipanggil. Atau kalau bisa dimaknai ya yang kategori dalam sini ya ulama, kan itu. Ahlu ibadah, kan itu. Ulama, ahlu ibadah. Kemudian orang-orang kaya yang banyak bersedekah, orang-orang dermawan, kan itu. Kemudian penguasa atau pemimpin atau yang berperang, kan itu di sini. Yang pertama kali nanti dipanggil, kan itu, diadili, kan itu. Fayaqulullah lil qari, kemudian Allah berkata kepada pembaca Al-Qur'an, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah mengajarimu sesuatu yang aku turunkan kepada rasulku, itu Al-Qur'an, kan itu. Di sini juga pelajaran, kan itu, bahwasanya menghafal Quran itu, orang bisa menghafal Quran itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu. Alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli. Bukankah aku telah mengajarimu, kan itu. Allah yang memberi, kan itu. Jadi orang hafal Quran itu enggak bisa asal-asalan, kan itu. Orang diberi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku telah memberimu ilmu, kan itu. Mengajarimu sesuatu yang aku turunkan kepada rasulku. Qala bala, makanya kalau yang sudah dibukakan Allah untuk menghafal Quran, anaknya itu mudah sekali, kan itu. Kalau yang belum dibukakan, mau sampai jungkir balik ya enggak hafal-hafal anaknya, kan itu. Sampai mengeluarkan uang banyak ke pindah-pindah sekolah, ya enggak bisa hafal-hafal, kan itu. Ya semoga Allah membukakan kita semua kemudahan, memberi taufik, kan itu. Semua, Allahumma amin. Kemudian orang itu menjawab, tentu ya Allah. Qala bala ya Rabb, kan itu. Tentu ya Allah, maksudnya ya saya menghafal Al-Qur'an, kan itu. Bala ya Rabb, kan itu. Qala famada amilta fima alimta. Kemudian Allah bertanya, apa yang kamu kerjakan terhadap ilmumu, kan itu. Fima alimta, kan itu, terhadap ilmumu. Apa yang kamu kerjakan dengan sesuatu, dengan apa yang kamu ketahui, kan itu. Al-Qur'an itu, kan itu. Qala, dia berkata, kuntu aku mubihi ana al-laili, aku berdiri dengan membaca Al-Qur'an, ana al-laili sepanjang malam, wa ana an-nahari dan sepanjang siang, kan itu. Kemudian dijawab Allah apa? Dibantah. Fayaqulullah, kemudian Allah membantahnya, kadzabta, kamu berdusta, kan itu. Wa taqulu lahu al-malaikah, malaikat juga membantahnya, kamu itu kadzabta, kamu berdusta. Wa yaqulullah, dan Allah menjawab, kan itu. Bal aratta, kamu itu sebenarnya aratta an yuqal, ingin, kamu itu sebenarnya membaca Al-Qur'an, kan itu. Menghafal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Aratta an yuqal inna fulan qari faqad qila dzak. Kamu sebenarnya hanya ingin supaya disebut sebagai orang yang pandai membaca, kan itu. Pengen mendapatkan gelar. Faqad qil, akhirnya kamu mendapatkannya. Akhirnya apa? Wa yu'ta bisahibil, dan ini nanti di hadis yang lain jelaskan, setelah itu orang itu diseret, dimasukkan ke neraka. Diseret, dimasukkan ke neraka. Jadi di hadis yang lainnya dijelaskan, orang itu kemudian diseret, dimasukkan ke neraka. Kemudian yang kedua, wa yu'ta bisahibil mal. Setelah itu kemudian Allah memanggil orang yang kaya. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, orang kaya ini, alam uwasi' alaika hatta lam adaka tahtaju ila ahad. Bukankah aku, ini sudah ditulis ini kemarin. Bukankah aku, kan itu, telah melapangkan kamu, kan itu. Jadi Allah berkata kepada orang kaya tersebut,
Bukankah aku telah melapangkan atas kamu sampai kamu lam adakah aku tidak membiarkan kamu tahtaju ila ahad, meminta-minta kepada orang lain. Jadi ada orang memang yang seperti ini kan itu. Saking banyaknya hartanya kan itu, dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain kan itu. Qala bala, kemudian dia menjawab, tentu ya Allah. Qala bala ya Rabb. Kemudian Allah berkata, qala famada amilta fima ataituka. Apa yang kamu lakukan dengan hartamu itu yang aku berikan kepadamu? Kemudian dia menjawab, kuntu asilur rahim. Saya suka menyambung silaturahim. Sini pelajaran kan itu. Jadi yang betul itu silaturahim, bukan silaturahmi kan itu. Saya selalu menyambung silaturahmi, hubungan kerabat, silaturahim kan itu. Ya maksudnya ya menyambung silaturahmi ini ya intinya dengan harta tersebut dia banyak sering memberi kan itu, dan kan itu. Menyambung silaturahmi. Wa atasaddaq, dan aku selalu bersedekah kan itu. Aku selalu menyambung silaturahmi dan selalu bersedekah. Kalau di hadis yang lainnya itu jelaskan, setiap ada peluang bersedekah, saya bersedekah ya Allah kan itu. Setiap ada peluang, saya bersedekah untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah kan itu. Fayaqulullah lahu, kemudian Allah membantahkan itu, menjawabnya kan itu. Kadzabta, kamu berdusta. Wa taqulu lahul malaikah kadzabta. Malaikat juga berkata gitu, kamu berdusta. Wa yaqulullahu ta'ala bal aratta an yuqal fulan jawad faqad qila zak kan itu. Tetapi sebenarnya kamu itu hanya ingin supaya disebut sebagai orang yang jawad. Udah itu kemarin. Udah, jawad itu orang yang dermawan. Faqad qila zak, akhirnya kamu mendapatkan julukan tersebut. Wa yu'ta, kemudian setelah itu Allah wa yu'ta billadzi qutil fi sabilillah. Kemudian Allah memanggil orang-orang yang berperang atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbunuh di medan perang. Fayaqulullah, ini sudah ini. Belum ini ya. Ya ditulis. Sampai sini. Sekarang ditulis ya. Sampai sini ditulis ya, kan itu. Kemudian didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yaumul hisab. Di sini juga belajar akidah kan itu, tentang gambaran yaumul hisab kan itu. Kemudian Allah memanggil orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, kemudian Allah berkata kepadanya, fi madza qutilta, kenapa kamu terbunuh kan itu. Kenapa kamu terbunuh? Atau di sini untuk apa kamu terbunuh kan itu. Fi madza qutilta. Fayaqulu, lalu dia menjawab, umirtu bil jihad. Saya diperintah berjihad fi sabilik, di jalanmu kan itu. Mu besar ya, mu Allah kan itu. Berperang di jalanmu, jihad
Di sini kita belajar juga makna fikih itu jihad itu yang dimaksud mendapatkan fadilah mati syahid itu mati syahid itu kan itu yang dihisab pertama kali atau yang pertama kali masuk surga kan itu orang-orang yang pertama kali masuk surga kan itu yang mendapatkan fadilah itu. Jihad di sini artinya berperang di jalan Allah, bukan jihad yang thalabul ilmi, bukan makna jihad yang selain itu kan itu, paham ya? Yang maksud jihad mendapatkan fadilah masuk surga pertama kali itu tidak usah disuceni ya Pak. Wallahu alam bisawab. Ya prosesnya begitu. Tapi kalau mati syahid itu dijelaskan kan itu. Mati syahid itu tidak hanya yang berperang di jalan Allah kan itu. Penjelasan di sini ada. Tapi kalau yang mendapatkan fadilah masuk surga kan itu. Pertama kali kan itu. Maksudnya orang-orang yang pertama masuk surga kan itu. Di antaranya adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang berjihad. Nah, jihad yang dimaksud di sini berjihad di jalan Allah itu yang berperang kan itu. Bukan yang makna jihad ada yang kan jihad itu maknanya ada yang maknanya belajar, ada yang maknanya banyak lah gitu. Menahan, melawan nafsu kan itu. Jihadun nafs kan ada. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad sungguh-sungguh belajar kan itu. Thalabul ilmi kan itu, ngaji. Jihad thalabul ilmu ada. Tapi jihad yang dimaksud yang mendapatkan keutamaan orang-orang yang pertama kali masuk surga kan itu adalah jihad fi sabilillah. Tetapi kalau syahid itu banyak sekali hadisnya syahid itu. Orang yang kategori mati syahid kan itu banyak sekali. Termasuk wanita yang meninggal ketika melahirkan kan itu juga termasuk kan itu. Kemudian orang terbakar kan itu, kemudian orang tenggelam kan itu. Kemudian orang yang terkena penyakit wabah taun atau orang yang terserang penyakit kan itu. Itu semua mati syahid, mati yang mulia kan itu. Orang mati mulia, mati syahid itu maksudnya mati mulia istilahnya diberi tazkiyah oleh Allah. Kalau ini orang ini dimuliakan gitu istilah matinya kan itu. Orang yang matinya dimuliakan di hadisnya diantaranya itu ya tadi ada wanita yang meninggal ketika sedang melahirkan. Kemudian ada orang yang sakit, orang muslim yang sakit, bukan orang kafir ya. Orang muslim yang meninggal karena sakit atau terkena wabah penyakit kan itu. Atau matinya di terbakar kan, tenggelam. Kayak sehari jeder itu. Insya Allah mereka ini ulama-ulama yang mati terkena penyakit ini semua insya Allah mati disebut mati syahid kan itu, karena mati dalam kondisi mulia kan itu. Ya kan itu. Lanjut ya. Fayaqulu, dia menjawab, umirtu bil jihad, saya diperintah untuk berperang fi sabilik, di jalan Engkau ya Allah. Faqataltu hatta kutiltu, maka aku berperang sampai aku gugur kan itu. Saya berperang sampai aku gugur. Aku berperang sampai aku gugur. Lanjutnya ini. Aku berperang sampai aku gugur kan itu. Jadi orang ini mengaku di hadapan Allah, dia diperintah perang, ketika diminta untuk berperang, dia berperang. Ngomongnya berperang di jalan Allah kan itu. Dan orang-orang menyangka dia berperang di jalan Allah kan itu. Dia berperang sampai dia gugur kan itu. Kutiltu, sampai aku tewas, digugur kan itu, gugur. Fayaqulullah, tapi Allah kan itu. Tapi Allah menjawab kan itu. Allah membantah kan itu. Fayaqulullahu ta'ala lahu kan itu. Allah membantahnya kan itu. Kadzabta, kamu berdusta kan itu. Kadzabta, kamu berdusta. Begitupun malaikat berkata, kamu berdusta. Wa taqulu lahul malaikah kadzabta. Wa yaqulullah, dan Allah berkata,
bal aratta an yuqal, tetapi sebenarnya kamu ingin disebut, tetapi sebenarnya kamu ingin disebut fulanun jariun, orang yang pemberani kan itu, pemberani kan itu. Tetapi Sebenarnya kamu ingin disebut orang yang pemberani, fulan jari kan itu. Fakot kil, akhirnya kamu mendapatkan gelar tersebut. Fakot kil, akhirnya kamu mendapatkannya. Fakot kil, akhirnya kamu mendapatkannya. Di hadis yang lain itu orang ini terus diseret, dimasukkan ke neraka kan itu di hadis yang lainnya. 3 orang ini ngaku, mereka yang pertama ngaku membaca Al-Quran atau menghafal Quran, sholat, mengimami orang kan itu, ibadah dengan Al-Quran itu semalaman sepanjang siang kan itu, berkata dia mengaku untuk Allah kan itu. Tapi Allah berkata kamu berdusta, malaikatnya juga berkata kamu berdusta. Sebenarnya niat kamu itu cuma pengen mencari gelar kan itu, supaya disebut penghafal Quran, belajar tinggi-tinggi supaya dapat mengejar gelar tadi, disebut profesor, doktor dan lainnya kan itu. Kan itu. Jadi niatnya salah kan itu. Kemudian yang berperang, istilahnya yang dermawan tadi, yang sedekah terus kan itu. Yang sedekah terus juga dia mengaku saya bersedekah, saya setiap ada kesempatan, saya setiap ada peluang, saya bersedekah ya Allah kan itu. Untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tapi Allah berkata kamu berdusta. Malaikat juga berkata kamu berdusta. Sebenarnya kamu itu hanya pengen disebut-sebut orang, mendapatkan gelar kan itu. Kayak dikenang-kenang orang kan, mendapatkan kedudukan, tempat kan itu di masyarakat, hati masyarakat kan itu. Intinya gitu, kurang lebih maknanya seperti itu. Niatnya salah kan itu. Jadi kalau ada orang beramal, amal ibadah, dia gencar beramal ibadah ketika ada untuk mendapatkan kedudukan kan itu. Ketika dia mau misalnya untuk mengejar kedudukan, dia baru gencar untuk amal ibadah kan itu. Nanti setelah dapat kedudukan itu, amal ibadahnya terus gak dilanjutkan kan itu. Berarti itu apa itu? Berarti itu amal ibadah yang ikhlas atau yang yang itu amal ibadah yang apa? Yang berarti riya kan itu. Jadi kalau ada kita belajar kan itu, kalau membedakan antara amal yang ikhlas dengan amal yang riya atau yang sum'ah kan itu, yang tidak ikhlas kan itu, amal yang ikhlas dan tidak ikhlas, ciri-cirinya apa coba? Ciri-cirinya yang paling menonjol kan itu. Tapi ini kita jangan menuduh orang ya, cuma muhasabah untuk kita sendiri kan itu. Ciri-ciri amalan itu tidak diterima Allah atau tidak ikhlas, ciri-cirinya apa yang paling menonjol coba? Dari situ kita belajar. Tadi setelah saya bahas tadi loh. Jadi di awal sebelum dia mendapatkan kedudukan atau misal sebelum jadi kepala desa lah gitu istilah. Yang paling gampang contohnya lah gitu. Sebelum dia jadi kepala desa, ketika dia nyalon jadi kepala desa, dia gencar kan itu, ibadah, amal kan itu. Amal apapun, gencar kan itu. Masjid, di warung atau dimanapun, gencar kan itu. Tapi ketika sudah jadi kan itu, lupa kan itu. Nggak seperti sebelum jadi kan itu. Setelah jadi dah kan itu. Yang biasanya ngamal di warung, biasanya ngamal di masjid atau apapun kan itu. Setelah itu nggak ada kan itu. Jadi ciri-ciri di sini kan itu, alamah kan itu, tanda orang yang amalnya ikhlas atau diterima Allah. Ciri yang paling menonjol di dunia itu apa coba? Ciri-cirinya apa menonjol? Ciri-cirinya istiqomah, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya di situ. Ngaji juga gitu. Ngaji kalau ngajinya berkah, itu semua ilmu kalau berkah, ngaji pokoknya amalan semua itu kalau berkah diterima Allah kan itu. Ikhlas kan itu. Ciri-cirinya satu, biasanya istiqomah. Itu sebagai tanda untuk kita pribadi loh, jangan untuk nuduh orang. Bisa jadi kita nggak bisa nuduh orang, wah itu riya kan itu. Jangan kan itu. Nggak boleh, karena itu bukan adab seorang muslim kan itu. Nuduh orang kan itu.
Jadi kita nggak boleh asal-asalan nuduh kan itu. Ini belajar untuk muhasabah kita masing-masing. Jadi ciri amalan ikhlas, ciri-ciri amalan yang diterima Allah atau ciri-ciri amalan tersebut berkah. Itu ciri-cirinya ya istiqomah kan itu. Dan bertambah kan itu. Kalau yang kita sebut berkah itu bertambah terus kan itu. Misalnya hari mungkin bulan ini awal-awal ngajinya 1 jam kan itu. 1 jam sebulan sekali kan itu. Bukan kamu, Mbak. Aku terus. Bukan terus. Ya amin alhamdulillah. Sebulan Ora udan. 1 jam sekali kan itu. Nah, Nanti itu setahun gitu terusan itu. Tapi alhamdulillah bisa istiqomah sebulan rutin kan itu. Hujan itu berkah. Iya berkah maksudnya orang dhewe Jadi kalau itu membawa keberkahan kan itu, atau itu ilmunya itu berkah, yang tadinya 1 jam sebulan sekali nambah kan itu, semakin nambah, ilmunya semakin bermanfaat. Itu berarti kalau ilmu itu dikatakan ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, selain dia istiqomah bertambah kan itu, bertambah. Nanti terus apakah kalau sudah ngaji terus, karena dengan itu merasa, oh saya udah ngaji, udah habis 3 kitab, sudah habis 10 kitab kan itu, saya sudah khatam ini dan itu, habis itu nggak mau ngaji lagi kan itu kan salah kan, nggak yang seperti ini. Merasa cukup dengan ilmunya kan itu salah kan itu, merasa cukup dengan ilmunya. Nanti kalau manhaj seperti itu diterapkan semua ya ngaji terus bubar kan itu. Boleh tanya Kak? Yang ustadz gitu kan, ustadz gitu, saya udah ngajar 1 kitab, sudah ngajar 2 kitab kan itu. Yes, monggo tanya apa mau tanya, monggo Mbak. Monggo. Boleh. Ini ya Tat ya, saya punya teman, tak ajak ngaji, ya cari ilmu di pengajian. Dan bilangnya ini, yang penting itu silaturahim. Nah, itu gimana Kak? Diutamakan silaturahim. Sebenarnya di hadis itu dijelaskan. Nah itu nanti tanya dulu orangnya kan itu. Saya kasih PR ini kan itu. Tak kasih PR. Ini kan jenengan bertanya kan itu. Ini tak kasih PR dipraktekkan. Orang tadi tanya, "Mbak, kamu tahu artinya silaturahmi?" kan itu. Silaturahim tahu enggak artinya? Gitu dulu. Itu tanyakan dulu. Nanti setelah tanyakan itu, tahu artinya silaturahim, Mbak kamu tahu artinya belajar kan itu. Yang kedua Kak, terus Ustadz ya, kan tadi kan mati syahid kan. Nah Ustadz kemarin matinya kecelakaan, apa termasuk itu mati syahid? Jadi kecelakaan lah gitu loh, langsung dia tuh mati, itu Ustadz gitu. Ya di hadis-hadis itu kan kalau ada orang muslim mati tertimpa musibah kan itu insya Allah termasuk kategorinya mati syahid kan itu, insya Allah ta'ala kan itu. Orang muslim mati dengan kondisi tertimpa musibah secara umumnya itu dia termasuk mati yang mulia insya Allah kan itu, insya Allah ta'ala. Tapi muslim yang bagaimana itu di tanda tanya. Kan tahu Soalnya muslim kabeh. Jadi tetap kita kalau menghukumi secara dohir, kita yang menghukuminya yang dohir, muslim kan itu. Kalau dia nggak pernah bermaksiat ya kita nggak suudon kan itu, kita husnudon. Selama kita nggak tahu kayak katanya orang dia itu gini kan itu, katanya orang dia seperti ini, pokoknya selama yang nampak itu muslim maka kita hukumi dia mati seperti itu kan itu, insya Allah mulia kan itu muslim. kan meninggal ya sakit ya kecelakaan apa. Itulah ciri-ciri di hadis Rasulullah itu ternyata. Dan itu terus hadis Rasul. Makanya syahid itu ada yang syahid yang berdasarkan hadis-hadis seperti ini kan itu. Ada yang mati syahid yang dimaksud mati di medan perang kan itu. Artinya mati syahid itu maksudnya ya mati tersebut dia itu matinya mulia kan itu. Mati mulia. Maksudnya apa? Untuk mengangkat supaya orang itu enggak dihinakan kan itu. Orang-orang yang meninggal dalam hikmahnya itu apa sih dikatakan di hadis orang-orang seperti ini mati syahid supaya tidak jadi fitnah bagi keluarganya dan bagi mayat itu sendiri kan itu, supaya tidak dicemooh gitu loh kan itu, supaya untuk mengangkat derajatnya kan itu. Jadi akidah Islam itu mengajarkan husnudon kan itu, sampai kepada orang meninggal, kalau meninggalnya dalam kondisi buruk itu kan ada sifat gitu muncul, orang itu mati diazab Allah kan itu. Kan ada seringan gitu matinya diazab kan itu.
Itu kalau muslim nggak boleh kita katakan mutlak seperti itu, dihadap Allah langsung kan itu. Mati dihadap. Muslim loh, sholat kan itu, puasa, mengamalkan amalan-amalan yang dohir kan itu. Ya, contohnya apa tuh? Itu tadi kan gitu ya, nanti itu dihadap Allah kan. Terus hidupnya dia itu nggak pernah sholat, sama orang yang beriman dia itu benci. Tapi matinya kalau nggak sakit, langsung nggak sakit, nggak sakit di atas kamar gitu loh ya. Nah terus dia tuh langsung mati lah Kak. Ucuk-ucuk dari mbah minum berapa itu ada kejadian langsung mati. Itu terus oh itu padahal itu benci sama orang muslim. Kok matinya gampang ya Gusti Allah kayak ini. Itu gimana Kak? Dari masyarakat ya. Nah iya maksudnya kan bilangnya kan gitu tapi kan itu rahasia Allah. Tapi orang umum bilangnya iya benci kok. Ya kan tadi kan kita kan tidak bisa terus menilai orang langsung kayak loro kok langsung mati. Ya intinya kita itu gini Mbak, kita itu nggak belajar untuk apa jenis menilai orang seperti itu kan itu. Bola akan bisa. Gampang loh, nggak langsung dikai lorong bisik kok kecil. Ya kalau kita husnudon kan itu. Kalau kita husnudon. Ini nek ngerti tonggoku mati dicocol pitik lah mbok critakno ya. Oh, ndak, itu kan ada kenyataan loh. Kenal iki wong bayang dicocol pitik. Ora terlalu pitik, gampang gitu loh, Kak. Ya mungkin kan itu. Mungkin hatinya itu baik orangnya kan itu. Hatinya baik, niatnya bersih kan itu. Niatnya bersih. Dan ketika meninggal dia mungkin bertobat kan itu. Kayak dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Udah kan itu. Hadisnya lanjutnya ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mereka bertiga, ulaika as-salasah, mereka bertiga itu awwalu khalqin kan itu. Awwalu khalqillah tusa'ar bihim annar yaumal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, mereka bertiga itu adalah orang yang pertama kali merasakan, orang yang pertama kali diazab neraka pada hari kiamat. Kan itu. Ya. Itu adalah orang yang pertama kali kan itu diazab dengan api neraka kan itu pada hari kiamat kan itu, dengan neraka atau api neraka pada hari kiamat. Tusa'ar, dihidupkan api neraka kan itu masih gitu. Yang pertama kali nanti dihukum dengan api neraka, dihidupkan neraka kan itu apinya kan itu. Yang pertama kali merasakan adalah orang-orang ini, 3 orang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya itu Abu Hurairah itu sampai pingsan 4 kali kan itu. Jadi ini menunjukkan di hadis ini ada pelajaran kan itu. Setelah yang tahu hadis ini kan pertama siapa berarti? Yang pertama tahu hadis ini berarti siapa? Abu Hurairah saja kan itu. Berarti itu hadis ini termasuk hadis yang besar sekali kan itu. Yang pertama tahu Abu Hurairah kan itu. Kemudian setelah Abu Hurairah siapa coba? Yang Sufayya kan itu. Ini menunjukkan hadis ini itu hadis yang istilahnya khusus kan itu, penting sekali kan itu. Dan ini berkaitan dengan masalah yang penting sekali kan itu. Dan tidak bisa hadis ini enggak terus ini apa namanya? Seperti hadis yang lainnya kan itu. Hadis ini disampaikan kepada orang khusus-khusus gitu maksudnya kan itu, menunjukkan gitu kan itu, paham? Nggak seperti di hadis-hadis yang lainnya, seperti hadis innamal a'malu binniyat kan itu, amal itu berdasarkan niatnya, walikulli imri'in ma nawa, setiap orang itu beramal sesuai niatnya kan itu hadis terkenal kan itu. Nah hadis ini gimana? Berarti yang tahu hadis ini orang yang khusus-khusus. Ya enggak, ini sekarang ya udah ini udah yo gitu, kalau bisa dipelajari seperti itu betul.
Yang bisa memahami hadis ini berarti ya memang ada orang-orang berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya. Bar ngaji lagi di sinaune kok dilupet nang tas. Kok takok. No bar ngaji lagi di sinaune kok boleh nang tas. Ya. Itu muhasabah kan itu. Pelajaran dari Mbak Mi kan itu. Mbak Ngatemi kan itu. Supaya Delok tas mana wis berarti padha-padha nek ya. jadi pelajaran di sini, hadis ini tuh hadis yang sangat besar sekali, faedahnya besar sekali kan itu. Nek sesuk ulangan ora sosial. Dan sekarang ada pelajaran yang lain juga sih sebenarnya kan itu. Hadis ini kesannya itu kan hanya Abu Hurairah saja yang tahu kan itu. Dan Abu Hurairah menyampaikannya itu ketika istilahnya sudah nggak ada orang kan itu. Orang setelah nggak ada sampai baru Sufaya bertanya tadi, bersumpah kan itu. Saya sumpah kan itu. Demi Allah kan itu. Apa yang kamu sampaikan itu benar kan itu. Sampaikanlah satu hadis yang kamu dengar langsung dari Rasulullah kan itu. Kan itu. Dijelaskan. Jadi Abu Hurairah itu memang dia pernah bicara kan itu. Dia itu menyampaikan beberapa hadis dan menyembunyikan beberapa hadis. Itu ada riwayat gitu seperti itu juga. Yang disampaikan itu yang penting-penting kan itu, disampaikan dia. Dan yang disembunyikan, kalau saya sampaikan semua yang saya sembunyikan kan itu, kalian tuh bisa membunuhku kan itu. Gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya hadis-hadis itu disampaikan sama Abu Hurairah kan itu, mungkin banyak tersinggung gitu maksudnya. Pemerintahan di zaman itu, setelah Rasulullah wafat kan itu, Abu Hurairah kan hidup di masa Bani Umayyah kan itu. Mungkin ya hidup di masa pemerintahannya ya agak itu ketat gitu, saya sensitif kan itu terhadap kritikan-kritikan kan itu. Ya kalau seandainya saya sampaikan semua hadis kan itu. Jadi hadis itu saya sudah sampaikan yang penting-penting dan ada hadis yang memang saya sembunyikan kan itu, tidak saya sampaikan kan itu. Tapi enggak termasuk di sini kitmanul ilmi ya kan itu. Kan itu. Tidak termasuk menyembunyikan ilmu kan itu. Jadi untuk maslahah kan itu, biar tidak menimbulkan fitnah kan itu. Ya ada hadis kan itu di fadilah sholat, manzilah sholat, amalan yang pertama itu nanti dihisab sholat. Jadi nanti setelah orang-orang ini kan itu, nanti secara umumnya orang lain yang secara umumnya nanti yang dihisab pertama kali itu adalah amalan sholat kan itu, amalan sholat. Untuk umum sama khusus langsung. Ya. Sama-sama pertama dihisab, tapi umum sama khusus. Ya, Dah. Kemudian dituliskan itu makna riya dan sum'ah kan itu. Lanjutan itu pembahasan berikutnya itu tentang makna riya dan sum'ah. Ada yang tahu? Bisa mau dijelaskan? Riya dulu, makna riya kan itu. Riya kan itu. Secara bahasa makna riya dan sum'ah. Jadi pembahasan kita sekarang membahas tentang makna riya dan sum'ah. S-U-M koma di atas kan itu. Kan itu. Sum'ah. Berani guru terus kowe dilirik Reni terus. Lah kira nek sampeyan njen lirik Pak, itu yang ngono, itu gedang. Ya ta. Coba badam. Hatiku bahagia. Berdebar. Loh, yang Mbak temannya ini enggak pernah ngaji lagi sekarang. Mbak siapa? Mbak Dian. Oh, gitu. ngomong masih ngomong. Masih apa? Enggak hadir. Oh, ini tadi izin juga. Saya kamu besok enggak apa-apa. Oh. Nah, menawa ono acara lain. Mbak Dian itu orang Runteng juga. Aslinya orang bangsa. Aslinya Guangsan. Terus tinggal Runteng. Suaminya mau saya. Suaminya ngaji juga. Oh, suaminya umum, orang umum.
Orang ngomong. Ya nggak apa-apa. Udah. Riak kan itu. Riak secara bahasa kan itu. Secara bahasa, riak secara bahasa itu secara bahasanya dilihat kan itu. Riak. Dilihat. Ya, secara bahasa. Delok enggak? Aku turun. Dilihat kan itu. Aku turun di mana? Secara istilah kan itu. Secara istilah kan itu. Ana istilahnya iki. Secara syar'i kan itu. Secara syar'i. Istilah maksudnya secara syar'i. Secara syar'i kan itu. Riya itu beramal kan itu. Ibadah kan itu. Beramal ibadah supaya ingin dilihat orang kan itu. Supaya ingin dilihat orang. Beramal ibadah supaya ingin dilihat orang. Kemudian yang kedua, sum'ah kan itu. Sum'ah. Jadi yang pertama tadi riya itu dia beribadah, tetapi niatnya bukan untuk Allah semata kan itu. Bukan untuk Allah semata, tetapi ada niat lain karena dilihat orang atau karena pengen dilihat orang kan itu. Seperti itu maksudnya. Ada niat lain kan itu. Kemudian yang kedua sum'ah kan itu. Sum'ah itu didengar kan itu. Tadi dilihat, ini didengar. Sum'ah. Sum'ah didengar. Secara bahasa itu ya maksudnya. Secara bahasa sum'ah itu didengar kan itu. Secara syar'i kan itu. Secara syar'i. Secara syar'i. Secara syar'i menceritakan. Secara syar'i menceritakan ibadah kan itu. Menceritakan ibadah supaya didengar kan itu. Menceritakan ibadah supaya didengar. Nah, di sini yang salah di sini orang kadang nggak di takyid kan itu. Takyid itu dibatasi. Kadang orang itu memahami secara mutlak. Setiap yang dilihat ibadah jadi akhirnya riya kan itu. Setiap ibadah yang diceritakan akhirnya nanti jadi sum'ah kan itu. Yang nggak dipahami orang fikihnya di sini kan itu. Sebenarnya ada batasan kan itu. Jadi nggak semua ibadah yang dilihat orang terus jadi riya kan itu. Paham pertama? Nggak semua ibadah yang diceritakan kan itu jadi sum'ah. Batasnya apa coba? Ada batasnya. Batasnya dijelaskan di hadis tadi kan itu. Batasnya. Jadi tadi jelas ya, riya dan sum'ah. Yang riya itu ibadah kan itu. Ingin dilihat orang. Yang kedua sum'ah itu menceritakan ibadah, ingin didengar orang kan itu. Ini takyidnya di sini untuk mendapatkan kan itu. Untuk mendapatkan dunia kan itu. Nah, ini takyidnya di sini kan itu. Jadi kalau dia menceritakan ibadah untuk memotivasi orang supaya orang itu mau beribadah, itu berarti nggak masuk riya dan sum'ah kan itu. Dunia tergantung Untuk itu motivasinya, untuk dunia satu kan itu. bisa anu ya seperti riya tapi bukan riya. Ya bukan riya memang. Syarat riya kan ini ada satu untuk dunia satu dunia. Kemudian dua koma kan itu. Mendapatkan kedudukan di hati orang kan itu, di masyarakat kan itu. Mendapatkan kedudukan kan itu. Fikihnya di sini, Fikih. Kadang itu bahkan saya pernah Ustadz nuduh saya kan itu. Ada Ustadz nuduh saya. Riya itu kan itu di Facebook kan itu tak guyu kan itu kadang. Nanti nek Ustadz semua dituduh riya kan itu. Yang Ustadz corot terus nggak mau belajar kan itu. Nggak mau berdakwah terus piye jal kan itu. Kalau semua dituduh riya kan itu. Kalau semua terus Ustadz belajarnya diam-diam kan itu. Mula ngajinya diam-diam di rumah, nggak mau mula ngaji kayak di sini nanti nggak mau ngaji nanti dikira riak saya kan itu. Itu piye jalnya Ustadz mau ngono akhirnya gitu semua. Ya akhirnya nggak ada pengajian.
Sing ustadz akhirnya nggak belajar kan itu, belajarnya terbatas karena itu belajarnya harus sembunyi-sembunyi kan itu. Padahal belajar itu mau nggak mau akhirnya ketok kan itu, orang belajar itu akhirnya mau nggak mau kan itu. Seperti haji gak pakai kayak sembunyi. Iya, jadi amal ibadah itu memang ada yang harus ditampakkan sebagai syiar kan itu, sebagai tanda alamat kan itu, ada Islam di situ kan itu. Kalau sembunyi akhirnya tadi orang-orang itu nggak ada yang mau belajar, nggak ada yang mau ngaji kan itu, akhirnya gitu. Bahkan tadi kalau titik-titik dituduh riak, akhirnya tadi gak usah nganu gak usah ngaji ya kok tidak riak kan itu. Terus kene aja jadi wong biasa ya, wong apa jenenge nggak ngaji dicap gini, ngaji juga dicap riak kan itu. Wes karep kowe akhirnya ngono kan itu. Makanya kalau ada orang, misal ya ada orang nge-share di Facebook atau di WA, ayo sholat tahajud, jangan terus mbak riak loh mbak itu mbak, jangan kan itu. Akhirnya nanti apa? Akhirnya tadi nggak ada yang ini apa namanya, itu kan minimal meski itu ketok riak kan itu, tapi kita nggak tahu kan itu, meski itu kayak riak kan itu, tapi kan tetap bermanfaat mengingatkan orang kan itu, tetap bermanfaatnya mengingatkan orang. Sedekah gitu juga, nanti kalau ada orang sedekah kok kita mudah nuduh, wah riak itu nanti jadi riak, akhirnya nggak mau sedekah kan, akhirnya kasihan orang-orang nggak dapat kan itu apa yang aslinya dia suka memberi kan itu, akhirnya karena sering dituduh riak akhirnya was mau nganoneh aku mau bagi-bagi lagi nggak dituduh riak kan itu, yang rugi siapa kan itu? Nah, ilmu itu kan harus diamalkan akal. Ya jadi tadi nih besok insya Allah lanjut lagi di pertemuan berikutnya masalah riak dan sum'ah, nanti besok ada lagi fikih mana yang bukan termasuk riak kan itu, insya Allah di pertemuan berikutnya. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim wa lakum jazakumullah khairan barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.